ngerjain sistem buat susun acara. Jangan mau nak, soalnya itu pekerjaan yang berat dan punya tanggung jawab yang besar. Aku suka yang kayak gitu mah, ini adalah tantangan buat aku. Ya udah mama hargai keputusan kamu, tapi mama titip pesan, kamu harus pilih yang bijak ya. Kenapa mama kayak takut banget sih? Pilihan yang muncul bisa aja buat kamu hilaf nantinya. Tapi maaf ya Nam, mama harus pamit sekarang. Mama! Rupanya karena gue ikut dalam susun acara ini, gue harus mengorbankan mama. Acara pembukaannya lebih baik makan bersama atau mandi bersama. Ih, ini aja deh. Eve, lo nggak ngambil makanan yang ada di tengah kota tuh? Secepat itu. Menunya apa? Ada salmon, wagyu, king crab, terus onion ring. Makanannya semewah itu. Mau juga ah. Aduh, perut gue sakit. Kesha, lo nggak apa-apa? Kayaknya makanan yang dibagiin udah dikasih sesuatu deh, jadi perut gue mules. Maksudnya lo keracunan makanan? Oh my god, ternyata susun acaranya pembukaan aja udah kayak gini. Saya turut prihatin atas kejadian makanan beracun yang ada di kota barusan. Iya bu, saya sedang mencari si penyusun acara ini. Iya, gara-gara tuh orang kita semua jadi kayak gini. Nggak tahu bu, kayaknya si Feli deh bu. Soalnya dia mencurigakan tuh dari tadi. Iya, kelihatannya kamu ketakutan ya Feli. Enggak, bukan saya. Enggak, apaan sih berlebihan amat. Padahal kita belum apa-apain dia loh. Mungkin cuma pembukaannya aja kayak gitu, harusnya isinya lebih bagus kan. Yang selanjutnya belajar atau menyanyi. Belajar karena gue lumayan suka sih daripada menyanyi. Aduh, otak gue berkukus. Maksudnya apa, Ti? Kita tuh dipaksa buat menghafal 1000 halaman dalam waktu setengah jam. Hah, separah itu? Makanya kita harus cepat temuin si penyusun acara itu terus langsung aja habisi. Kenapa harus dihabisi? Kalau nggak dihabisi, kita terus-terusan disiksa kayak gini, Feli. Iya juga sih. Hah? Suara apaan tuh? Orang yang gak mampu mengikuti susunan acara wajib dihabisi. Waduh, itu artinya gue yang nyebabin mereka semua metong. Fel, ikut gue bentar, gue mau ngomong serius. Asik, gosip. Loh, Kesha, ini maksudnya apa? Kenapa banyak orang? Feli, kamu penyusun acaranya ya? Kalau gitu, pilihan yang selanjutnya kamu harus ikuti saran dari kita semua. Apapun pilihannya lo harus kasih tahu kita. Tolong saya bu, saya nggak mau metong. Boleh aja sih, tapi kamu harus kasih tahu kita apa susunan acaranya. Gue kasih tahu atau enggak, kayaknya gue pasti metong deh. Habis lah gue. Bisa tahu waktu metong atau waktu lahir? Waktu metong dong. Jangan-jangan sekarang gue dukun. Itu artinya gue berdosa. Feli, kamu ini sedikit-sedikit overthinking gimana sih? Iya maaf ma, itu kan gak bisa aku kendaliin waktu metong mama. Untung aja masih lama, aku sayang banget sama mama. Ih, kena angin apa kamu? Jangan-jangan kamu mau minta duit jajan ya? Enggak lah ma, tenang aja. Sekarang aku mau lihat punya teman-teman dulu ya. Ya udah, tapi mama titip pesan ya, kamu gak bisa mengubah waktu metong seseorang. Ingat itu. Oh iya, aku jadi penasaran deh waktu metong aku sendiri berapa dah? Kamu gak bisa lihat punya kamu sendiri, harus lihat punya orang dong. Ya udah deh kalau gitu, lihat punya teman-teman aja. Anak-anak, hari ini kalian ulang mendadak ya. Aduh, kenapa lagi sih bu? Kita udah capek banget, masa tiap hari ulangan mendadak? Bu, nanti kalau keseringan gitu cepet metong loh. Kamu ngedoain saya ya? Bukan gitu bu, tapi emang ibu bakal metong dalam 1 hari. Sembarangan ya kamu, besok itu ulang tahun saya, jadi saya nggak mungkin metong. Jangan-jangan Feli yang punya kekuatan itu. Feli, karena kamu udah bicara sembarangan jadi kamu harus berdiri di lorong. Tapi Feli nggak salah bu, tadi saya yang suruh dia. Kalian berdua sama aja, kalau gitu kalian berdua harus dihukum. Tiara, kenapa nih orang? Ayo kita keluar Fel, ada yang mau gue omongin. Aduh, kaki gue mati rasa, ini semua karena lo Ti. Harusnya lo tuh nggak pernah ungkap kekuatan lo itu ke publik. Kekuatan? Emangnya ketahuan? Iyalah, kan tadi lo ngelihat waktu metongnya Bu Guru dan sekarang lo dalam bahaya. Hah? Masa? Kalau gitu waktu metong lo, 1 jam? Yang bener lo, astaga sebentar lagi gue metong. Kalau gitu, apa gue tulis surat wasiat ya? Kasih tahu dulu kenapa gue dalam bahaya. Bu Guru itu orang yang paling berkuasa di kota ini. Jadi kalau ada yang lebih unggul, udah pasti dihabisin sama Bu Guru. Udahlah, nggak perlu khawatir, sebentar lagi dia juga bakal metong. Siapa tahu lo metong duluan daripada Bu Guru. Waduh, gue nggak bisa lihat waktu metong gue sendiri pula. Velo dipanggil Bu Guru, kelihatannya sih dia marah besar. Aduh, gimana dong? Lo bantuin gue nguji kekuatan gue lagi ya. 50 menit? Itu artinya sama kayak Tiara tadi. Lo lagi ngeliatin apa sih? Oh iya, katanya Bu Guru bakal ngadain acara 1 jam lagi di sekolah ini. Cara apa? Gue juga kurang tahu, yang jelas sih seluruh masyarakat kota disuruh ngumpul di sekolah ini. Waduh, jangan-jangan Bu Guru ngerencanain sesuatu pula. Atau dia murka karena gue bisa lihat waktu metong dia. Vel, lo nggak apa-apa? Kelihatannya lo sempoyongan. Nggak apa-apa, gue harus menyelamatkan semua orang. Waduh, kelihatannya si Feli udah stres banget. Apa dia udah gila ya? Pak, tolongin saya. Itu Bu Guru mau berbuat jahat, jadi Bapak harus mengevakuasi semua orang. Non ngelantur ya? Saya serius? Bu Guru itu baik sekali. Baru aja dia kasih saya 1 triliun loh. Buat apa? Beliau sih titip pesan. Katanya saya nggak boleh denger siapapun, cuma boleh dengerin perintah dia. Jangan-jangan Bu Guru ngasih perintah buat ngejaga semua orang biar tetap di dalam sekolah? Iya, itu Non tahu. Jangan-jangan Non dikasih perintah juga ya? Gawat, sekarang kan tinggal setengah jam lagi. Kalau gitu waktu metong Bapak, astaga. Kamu nyumpahin saya metong ya? Kalau gitu kamu harus pergi dari sekolah ini. Sono, saya boleh pergi? Saking marahnya dia sampai lupa kalau itu perintah Bu Guru. Kesempatan gue. Oke?
waktu metong mama masih sama. Mama harus bantuin aku soalnya orang-orang di sekolah terancam nyawanya. Nggak usah lah nak, mama nggak mau ngasih tahu caranya deh. Ya ampun mas, tolonglah ma, aku udah banyak dosa sama teman-teman, jadi aku mau tebus gimana pun caranya. Dengan cara nyelamatin mereka. Sebenarnya karena kamu punya kekuatan, kamu tuh dikasih satu permintaan sama sistem, jadi kamu bisa ajuin. Tapi jangan minta yang aneh-aneh ya. Ya udah kalau gitu, aku minta semua orang hidup abadi, nggak apa-apa ditukar sama nyawa aku. Feli! Gue bisa makin kaya dengan cara sakit atau sehat? Jelas sakit dong, gue kan orangnya suka sakit-sakitan. Kakak salah besar, harusnya pilih sehat karena waktu sehat lebih lama daripada waktu sakit. Kamu tuh masih kecil ya, jangan sok-sokan ceramain kakak. Kakak, ini tuh juga demi kebaikan keluarga kita. Udahlah, kakak juga udah kepilih, gimana sih kamu? Sekarang kita pikirin cara gimana biar kakak sakit. Baru kali ini ada yang minta sakit, gimana kalau kakak masuk ke dalam kulkas aja? Ide yang bagus. Kakak, aku cuma bercanda. Waduh. Vel, lo kenapa? Gue habis masuk kulkas, bener-bener dingin banget. Tapi untungnya sekarang saldo gue udah 1M. Lo ngorbanin diri lo demi kaya? Iya bener, Ti. Aha, nih anak bisa gue manfaatin. Vel, gimana kalau lo ke rumah gue? Ngapain? Gue bisa ngebuat lo lebih sakit lagi dan uang lo lebih banyak kan? Oke, gue mau. Nanti pas pulang sekolah ya. Kejebak juga nih anak. Ya ampun, gue masih gemeteran jadi masih bertambah nih saldonya. Tapi baguslah. Vel, gue udah denger katanya lo bakal makin kaya kalau lo sakit ya? Iya, emang kenapa? Kenapa lo bego banget sih? Kesha, siapa sih yang gak mau uang? Dan gue bakal buat diri gue lebih sakit lagi nanti di rumah Tiara. Lo percaya sama Tiara? Ya ampun, Tiara kan punya segala cara buat menjebak lo, Vel. Dia licik. Dia mau apa-apain gue. Gue emang berharap gue sakit juga kan? Secara saldo gue juga meningkat. Kenapa lo jadi serakah sih? Aduh, kenapa gue tiba-tiba pusing nih? Tunggu, gue cek dulu deh. Astaga, ini mah panas banget, Vel. Jangan-jangan ini 42 derajat Celcius. Nggak mungkin lah. Tadi gue cuma masuk kulkas selama 1 jam. Kulkas atas atau kulkas bawah? Kulkas yang atas itu loh, yang freezer. Buset, kayaknya lo harus cepetan ke UKS, Vel. Kalau enggak nyawa lo bisa terancam. Kita udah sampai di rumah gue nih, tapi lo duduk dulu ya di ruang tamu. Tunggu, jangan-jangan bener apa kata Kesha, lo mau nipu gue ya? Nipu apa sih? Bukannya lo sendiri yang minta buat lo sakit? Iya, tapi mana? Buktinya sampai sekarang gue masih belum sakit. Ya elah, sabar kali, baru juga sampai. Tunggu, gue ambil dulu. Lo ambil? Lo pakai barang? Jangan-jangan lo mau nyiksa gue? Udah, lo duduk, diem, gue ambil. Aduh, kayaknya gue harus kabur deh. Tiara udah mulai gila. Mau kemana? Lo gak bakal bisa kemana-mana karena lo udah janji sama Tiara. Gue gak ada janji. Lo udah datang ke rumah ini artinya lo udah janji. Aduh, kenapa Tiara pakai bawa temen sih? Jangan-jangan hidup gue bakal metong di sini. Nih Vel, minuman ini bakal ngebuat lo tambah sakit. Walah, ini kan cuma air putih, harusnya gak masalah lah. Ya udah, makasih ya. Gue anggap ini sambutan. Kak, kok dilihat-lihat kakak agak pucat ya? Jangan-jangan kakak beneran cari sakit? Iya, tapi kakak ngerasa aman-aman aja. Udah nggak demam, udah nggak apa-apa, malah kakak sehat. Jangan-jangan kakak terkena fenomena lucidity. Apaan itu? Sebelum metong, orang-orang merasakan fenomena ini. Yang mana awalnya kita sakit, jadi nggak ngerasa sakit alias sehat, Kak. Kakak nggak percaya. Tiba-tiba saldo kakak jadi 1 triliun. Itu artinya kakak bisa beli macam-macam. Sekarang 1 kuadriliun. Kakak nggak ngerasa ada yang aneh? Ya udah, mumpung duit kakak banyak, kalau gitu aku minta rumah mewah, mobil mewah, makanan mewah, pokoknya semuanya yang mewah. Padahal baru aja jadi kaya, kenapa gue lemes banget ya? Nak, siap-siap ya, sebentar lagi kita ke acara keluarga. Iya Ma, aku udah siap. Menurut Mama ini bajunya bikin aku kelihatan gendut nggak? Terus kira-kira nanti tante-tante tanya apa aja? Aku takut Ma, aku dikatain A, B, C. Gimana dong Ma, aku harus jawab apa? Mama siapin jawabannya lah biar aku bisa jawab. Ya elah, seriusan ya anak, semuanya ditanyain. Jalanin aja dulu Nak. Kenapa Mama nyuruh aku jalanin aja? Aku merepotkan Mama ya. Diam kamu, nggak usah overthinking lagi. 1 hour later. Bisa tahu berat perut atau berat rambut, mending berat perut lah. Jadi gue bisa mengukur kegemukan atau kekurusan seseorang. Kakak, uji dulu kekuatannya dia aku mau jadi orang yang pertama. Ya udah, kamu 1 gram yang bener aja kamu Dek. Kamu kurang gizi ya? Akhirnya kakak tahu juga, selama ini aku berusaha keras supaya kakak tahu kalau aku nggak dikasih makan dengan baik sama Mama. Mama tiri kita itu ya udah mulai sekarang kakak bakal banting tulang buat kasih makan kamu Dek. Makasih banyak Kak, kakak yang paling ngerti sama aku. Kalau kayak gini kekuatan kakak akurat. Anak-anak, saya dapat laporan salah satu dari kalian ada yang hamil. Itu kan melanggar aturan sekolah, Bu. Justru karena itu saya tanya kalian untuk menguji kejujuran kalian. Mustahil ada yang mau jujur. Kita cek satu-satu aja perutnya. Nggak usah guys, kebetulan gue bisa lihat berat perut seseorang. Gue lihat aja yang paling berat, berarti dia hamil. Kebetulan banget, beratnya itu 5 kilo ya Feli. Kamu harus bantu kita semua. Oke Bu, pertama saya lihat punya Tiara ya.
3 gram? Bukan gue lah. Kalau Della 1 kilo. Gue habis makan seblak. Itu artinya bukan di antara mereka berdua. Kamu harus keliling sekolah, Feli. Tunggu Bu, saya belum lihat punya ibu. Setahu saya kekuatan kamu ini terbatas. Jadi kamu cuma bisa lihat 3 kali sehari. Ya berarti sekarang udah habis dong. Fel, tadi gue nguping pembicaraan lo sama Bu Guru dan sebenarnya dia udah bohongin lo. Bohongin gimana? Masa seorang guru bohongin gue? Jatah lo pakai kekuatan memang 3 kali sehari, tapi sebenarnya bisa ditambahin kok. Gimana? Kasih tau gue. Lo paksain aja buat lihat punya orang itu, tapi dengan konsekuensi umur lo berkurang. Hah? Jadi harusnya gue metong di umur 90 tahun jadi bisa berkurang ke 70 tahun. Bener banget, tapi berkurangnya tuh nggak nentu. Ya udah kalau gitu gue harus uji berat perut lo 500 gram. Bukan gue, Vel. Aduh, gue udah cek semua orang tapi kok belum ketemu juga ya. Loh, Vel, lo nggak ngumpul di aula? Kenapa, Ti? Ibu guru murka karena belum nemuin siapa yang hamil. Oh iya, gue belum kasih laporan ke Bu Guru. Pasti dia marah besar ya. Wah, lo pasti habis sih, Vel. Kecuali lo bisa buktiin siapa yang hamil. Ya udah, gue nyusul ke sana. Oh ya, gue juga mau sampein katanya Bu Guru nggak bakal ngomong sampai lo masuk ke dalam aula. Ya udah kita bareng ke sana. Murid-murid, saya sudah sangat murka sekali karena di antara kalian tidak ada yang mengaku kalau kalian hamil. Jangan-jangan ibu kali. Saya lihat dulu nih punya ibu. Hah, 1 kilo? Saya ini buncit habis makan, bukan karena hamil. Berani-beraninya ya kamu nuduh saya. Maaf Bu, kamu ini memang mencurigakan dari awal. Jangan-jangan kamu lagi yang hamil. Iya, kalau dilihat-lihat per Feli buncit tuh. Oh, ternyata selama ini Feli impostornya. Bukan saya kok. Berani nggak kamu ngelihat berat perut kamu sendiri? Beranilah Bu, orang saya nggak pernah itu. Hah, 5 kilo? Sebenarnya gue adalah istri dari CEO of Laguna. Hah? Yang bener loh, Ti. Jangan sembarangan ya. Gini-gini gue juga balik ke masa lalu yaitu 2026 padahal gue asalnya dari 2045. Oh. Enggak percaya. Rumah gue juga super mewah. Top, gila lo ya, Ti. Udah Del, kita nggak usah lagi temenan sama Tiara. Dia kayaknya udah mulai sedeng. Iya, yuk jadi takut gue. Kalian mau kemana?